Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pelajaran kita mengambil faidah dari kitab Tauhid. Kita insyaallah masuk bab yang ke 63, bab yang berkaitan penjelasan maja'a fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyyi. Pembahasan tentang perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya. Di antara bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memenuhi perjanjian Allah dan Rasulnya, atau memenuhi perjanjian-perjanjian di antara para manusia. Janji dengan Allah seperti nadar. Nadar seperti janji antara hamba dengan Allah Ta'ala. Dia ingin melakukan sesuatu karena Allah dengan sebab tertentu. Saya bernadar, seandainya lulus kuliah, saya akan menunaikan umroh. Maka umroh ini asalnya sunnah. Tapi ketika dia nadarkan, menjadi wajib, janji yang harus dia penuhi. Termasuk juga perjanjian antar manusia. Ketika kita telah mengikat atau membuat perjanjian dengan seseorang, maka hendaknya perjanjian itu dijaga baik-baik. Jangan sampai dia khianati. Dan ini termasuk di antara akhlak ahli tauhid. Karena Allah memerintahkan untuk memenuhi perjanjian. Beliau bawakan dalam pembahasan bab ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aiman ba'da tawqitiha wa qad ja'alallahu 'alaikum kafila." Dan bila Anda telah berjanji kepada Allah, penuhi janji tersebut. Dan jangan engkau batalkan sumpah-sumpah setelah engkau kukuhkan. Wa qad ja'alallahu 'alaikum kafila, sedangkan engkau telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Ayat ini mengajarkan kepada kita di antara bentuk pengagungan seorang muwahhid kepada Allah Ta'ala adalah memenuhi perjanjian dia dengan Allah, menunaikan sumpah-sumpah, termasuk menunaikan perjanjian antara dia dengan manusia yang lainnya. Kemudian beliau membawakan riwayat yang sangat panjang di sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammara amiran ala jaishin aw sariyatin awsahu bitaqwallah azza wa jal wa man ma'ahu minal muslimin khairan. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengutus seorang amir untuk memimpin pasukan, mengutus seorang komandan untuk membawa pasukan dalam sebuah peperangan, beliau memberikan wasiat kepada sang komandan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku baik kepada kaum muslimin.
Setelah beliau berwasiat, maka beliau pun mengatakan, "Ukhzu bismillahi fisabilillah." Berperanglah kalian dengan nama Allah fisabilillah. Kaum muslimin perang bukan dalam rangka untuk mencari dunia. Bukan dalam rangka untuk melampiaskan syahwat. Bukan dalam rangka untuk memperbudak manusia. Tapi kaum muslimin berperang dalam rangka li'lali kalimatillah. Ukhzu bismillahi fisabilillah. Pertama, qatilu man kafara billah. Perangilah orang yang mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Perangilah orang-orang yang mereka mengingkari Allah Ta'ala. Yang kedua, ukhzu wala taghullu wala takhdiru wala tumassilu wala taqtul walidan. Yang ketiga, berperanglah kalian. Jangan ghulul. Ini jangan mengambil ghanimah sebelum dibagi. Ghulul atau korupsi. Jangan berkhianat. Jangan memutilasi. Jangan membunuh anak-anak. Ini termasuk yang teradab dalam peperangan. Wa idza laqita aduwwak minal musyrikin. Yang keempat, kalau kamu ketemu dengan musuh dari kalangan kaum musyrikin, fad'uhum ilal Islam, serulah mereka kepada Islam. Fad'uhum ilal Islam, serulah mereka dalam Islam. Di antara adab peperangan dalam Islam, sebelum kaum itu diperangi, maka mereka didakwai. Mereka ditawarkan Islam agar mereka masuk Islam. Karena tujuan peperangan yang dilakukan kaum muslimin bukan untuk membunuh manusia, bukan untuk menguasai harta mereka, tapi yang paling pokok li'lali kalimatillah, meninggikan kalimat Allah dan menebarkan kalimat Islam di tengah-tengah kehidupan. Dan serulah mereka ila salasati khilalin. Ini serulah mereka kepada 3 hal. Apa 3 hal itu? Fa'iyatuhunna ma'jabuk faqbal minhum wa kufanhum. Kalau kamu ketemu musuh dari kalangan musyrikin, fad'uhum ila salati khilal. Serulah mereka pada 3 perkara. Sebelum Anda memerangi mereka, seru dulu kepada 3 perkara ini. Apabila mereka itu menerima, maka tahan. Jangan perangi mereka. Kalau mereka menerima seruan kalian yang 3, terimalah sambutan mereka dan jangan kamu perangi mereka. Apa 3 perkara yang diserukan kepada musuh sebelum memerangi mereka? 1, tsumma da'uhum ilal Islam. Serulah dia dulu ke dalam Islam. Seruan pertama menyeru mereka kepada Islam. Fa in ajabuk faqbal minhum. Kalau mereka menerima seruan Islam, terimalah keislamannya. Tsumma da'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin. Setelah dia menerima Islam, maka masih ada seruan berikutnya. Diajak pindah ke negeri muhajirin. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalik falahum malil muhajirin wa alaihim ma'al muhajirin. Kalau mereka setelah terima Islam, mereka disuruh untuk bersama-sama tinggal ke kampung muhajirin. Kalau mereka menerima
ini mau pindah ke tempatnya muhajirin, maka mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muhajirin. Fa'in abau ayatahawwalu minha fa'akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin yajri alaihim hukm Allah alladhi yajri alal mu'minin wala yakunu lahum fil ghanimah wal fai' syai'un illa ayujahidu ma'al muslimin. Kemudian kalau ternyata mereka itu tidak mau diajak pindah ke kampungnya muhajirin, sampaikan kepada mereka bahwa mereka akan tetap diberlakukan jadi hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperlakukan sebagian perlakuan kepada orang-orang Badui dari kalangan kaum muslimin yang tidak menyatu bersama dengan muhajirin, yang berlaku bagi mereka hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada kaum mukminin. Mereka tidak mendapatkan ghanimah dan fai' sama sekali, kecuali kalau mereka ikut bergabung jihad bersama dengan kaum muslimin. Fa'inhum abau fas'alhum al-jizyah. Kalau mereka menolak Islam, dia tetap kafir, maka tariklah mereka jizyah, jadi upeti, sebagai tanda mereka siap untuk berada di bawah yakni pelindungan pemerintahan kaum muslimin. Fa'inhum ajabuk. Kalau Anda perintah membayar jizyah dan dia mau, faqbal minhum wa kafanhum, terimalah jizyahnya dan tahanlah dari memerangi mereka, ini mereka dilindungi. Fa'in abau, tapi kalau perintah membayar jizyah pun juga tidak mau, seruan membayar jizyah juga nggak mau, fasta'in billah wa qatilhum, mintalah tolong kepada Allah, perangi mereka. Jadi seruannya 3, masuk Islam. Seruan kedua, bayar jizyah. Kalau mereka terima, maka tahan peperangan, terimalah jizyahnya. Kalau mereka menolak juga, maka mintalah tolong kepada Allah, perangilah mereka. Faida hasarta ahla hisnin. Kalau kamu sudah mengepung, yaitu penghuni benteng, faraduka an taj'ala lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyyi. Lalu mereka ingin agar engkau membuatkan perjanjian untuk mereka, perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Fala taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyyi. Jangan kamu buatkan perjanjian Allah dan nabinya, walakin ij'al lahum dhimmatak wa dhimmata ashabik. Tapi buatlah perjanjian dengan istiad kamu dan istiad sahabat-sahabatmu, dalam rangka untuk ini memperingan ini akibat. Jangan sampai juga istiad Anda yang boleh jadi berbeda dengan keputusan Allah dan nabinya, sehingga meringankan dalam masalah memberikan hukuman kepada para musuh, agar dengan istihad sang komandan, bukan dengan perjanjian Allah dan Rasulnya. Dan juga dalam rangka untuk ta'zim, pengagungan kepada Allah Ta'ala, yang boleh jadi apa yang dia atau perjanjian yang dia buat dengan musuh boleh jadi menyelisihi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum an tughfiru dhimamakum wa dhimmat ashabikum ahwanu min an tughfiru dhimmat Allah wa dhimmat nabiyyi. Karena apa yang kau janjikan pada mereka dengan perjanjian Anda dan sahabat Anda lebih ringan dibandingkan perjanjian dengan atas nama Allah dan nabinya. Wa idza hasarta ahla khisnin faradu an tungsilahum ala hukmillah fala tungsilhum ala hukmillah walakin angsilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusibu hukmallah fihim amla. Kalau kamu mengepung penduduk benteng, lalu mereka ingin keluar dari benteng dengan hukum Allah, maka jangan kamu keluarkan mereka dari benteng dengan hukum Allah, tapi keluarkan mereka dari benteng dengan hukum kamu. Karena sungguhnya kamu tidak tahu apakah hukum yang kamu lakukan
menepati hukum Allah atau tidak. Artinya supaya dengan istihadnya sang komandan, karena kekeliruan dalam beristihad ini lebih mudah atau lebih ringan seandainya dia kukuhkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang boleh jadi istihad dia tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka riwayat ini memberikan faedah kepada kita bagaimana Masruqnya mengutus pasukan-pasukan perang dalam rangka jihad fisabilillah, li'ilali kalimatillah. Kemudian muslimin dia wajib dalam peperangannya dengan niat li'ilali kalimatillah. Kemudian anaknya seorang, yaitu Masruqnya seorang waliul amr, memberikan wasiat pada sang komandan dengan wasiat bertakwa kepada Allah, wasiat berlaku baik pada kaum muslimin, dan jihad itu dengan izin waliul amr. Dan Masruqnya dakwah sebelum dia menyampaikan atau sebelum dia memerangi, sehingga yang lebih utama adalah bagaimana mereka seruan untuk bisa menerima Islam, dan agar seorang dan arahan agar mengambil kesalahan yang ringan atau madarat yang ringan dalam memutuskan perkara, dan adanya istihad dalam sebuah permasalahan. Demikian diantara faedah yang kita ambil dari bab yang ke-63 ini, yaitu perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya. Intinya bahwasanya tauhid menuntut kita untuk memuliakan, mengagungkan Allah, dan diantara bentuk pengagungan kepada Allah adalah memenuhi perjanjian-perjanjian, baik perjanjian kita dengan Allah atau perjanjian kita dengan manusia. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.